discussing guests, ladies and gentlemen. Welcome to this auspicious gathering where I come together to celebrate training and writing with search engine optimization technique. My name is Dila Soleha and I have the great honor and privilege of serving as your moderator for this extraordinary events. Let me introduce our participant for events today. For first, Acting Board Chief for Public Affairs, Legal and Cooperation, Mr. Iswinarto Setiaji. For the second one, Head Search Engine Optimization, Ticket.com, Mr. Iris Emil Custodio Aldover. And then Content Specialist Search Engine Optimization, Ticket.com, Mr. Arman. Last but not least, our lovely audience, Public Relations Officer of National Civil Service Agency in all region Indonesia. Selamat datang kepada rekan-rekan kantor regional 1 sampai dengan 14, Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN dan rekan-rekan dari unit kerja BKN Pusat yang hadir. A very welcome to all of you for our lovely events today that held on Thursday, the 22nd of June 2023. We are grateful to have the opportunity to gather virtual via a Zoom meeting in a good health and well-being. To begin our event this morning, I would like to invite Acting Head of the Public Relations, Legal and Cooperation Bureau of National Civil Service Agency atau PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama, Mr. Iswinarto Setiaji, who is represented by Mr. Berry Barusman. Please proceed. Thank you, Dila. Terima kasih. Is my voice is clear? My voice clear? Terdengar jelas ya, Dila? Ya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of the National Civil Service Agency, I would like to thank, first of all, Mr. Aldover, Head of SEO Ticket.com. Thank you for being here with us, sir. Magandang Umaga. I hope spell it right. Selamat pagi. Okay, thank you. And then Mr. Arman as the speaker. So today, transforming the government through digitalization becomes one of the national priorities. Digitalization will benefit the government to provide more effective and efficient public services. However, the ability to meet the digital public service needs becomes one of the challenges for the government officers, for us, especially for public relations officer. Therefore, through today's event, we expect to understand how to optimize our government-related data and information through search engines. Having a website which is correctly positioned to the site information will help people find the right information quickly and easily. So we are very excited for today's event, and we would like to thank Ticket.com, all the team, for arranging the event. Hopefully what we learned today can be valuable for all of us, not only for us, the government of Indonesia, and also for Ticket.com. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to you, Dila. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, and then allow me to invite the Head of Search Engine Optimization at Ticket.com, Mr. Iris Emil Custodio Aldover. Please process. Thank you, Dila. Selamat pagi, everyone. Selamat pagi, Pak Berry as well. Selamat pagi. Yeah. So as you know, I'm a Filipino, by the way. First of all, I'm a Filipino, so I will speak on English. I only know a little bit of bahasa. Can introduce myself a little bit. Nama saya Anda Iris. Saya tinggal dari Philippines. Some greetings, selamat pagi, selamat sore. Terima kasih, mantap, asip. So but do not worry, because I think the whole presentation and this whole workshop will be carried over by my team,
and it will be on Bahasa, so that the interaction and the flow will be more natural for you guys. So yeah, in behalf of Ticket.com, I just wanted to say thank you and really, really appreciate this opportunity for us to humbly share our SEO knowledge to you guys, to help your pages, your website reach more audiences, and not only to reach more audiences, but to actually reach the right people. So the information will be disseminated to the right person, the right pages will be delivered to the right people, so that the information will be delivered well and efficiently. So yeah, even though on the business side, this is also gonna benefit Ticket.com, this collaboration. And I've been telling my team, and I just wanted to do a special shout out to the SEO team of Ticket.com. Really, really proud of you guys for making this happen, making this collaboration happen. This is not something that always happen with an SEO team, to collaborate with a very authoritative team and very authoritative website of BKN, or any government website in any countries. So this is one big milestone for us, and one big opportunity for us to help BKN on their goals digitally. So yeah, one thing I would ask BKN is to please be aggressive and don't hesitate to ask questions to the guys, the SEO team of Ticket.com. So we know that we help you on the maximum potential that, or maximum effort that we can actually give on this workshop. So yeah, thank you very much, and God bless us all. God bless us all. And yeah, more learnings to come today. Thank you. Thank you, Thank you, Mr. sir, Iris. for the speech you have given. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum beranjak ke kegiatan selanjutnya, dimohon untuk Bapak Ibu menyalakan kamera, karena kita akan mengambil gambar bersama. Udah, siapa ini? Oke. Oke, untuk yang di slide pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk yang di slide kedua, mohon dibuka untuk kameranya. Oke. Untuk yang di slide ketiga, Bapak Ibu dimohon untuk membuka kameranya. Dan yang terakhir di slide 4 dimohon untuk membuka kameranya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk kegiatan selanjutnya adalah pemaparan materi mengenai teknik menulis dengan Search Engine Optimization atau SEO yang akan disampaikan oleh narasumber dari Ticket.com. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan dapat disampaikan pada sesi diskusi dan tanya jawab nanti melalui raise hand atau di kolom chat pada Zoom meeting ini setelah semua paparan berlangsung. Langsung saja tanpa berlama-lama kepada Bapak Arman ya Pak ya dari Ticket.com. Dengan hormat kami silakan Pak. Ya, oke. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi yang udah hadir di pelatihan di pagi hari ini bersama Ticket.com. Selamat pagi Mas Arman, terima kasih. Iya. Jadi sebelum kita mulai mungkin ingin mengetahui bersama bahwa pelatihan ini difokuskan untuk, mungkin kita akan mempelajari tentang search engine ya, mempelajari mesin pencari, tapi kita akan lebih mengarah ke cara penulisan. Bagaimana
artikel atau bagaimana tulisan dari teman-teman sekalian itu bisa dibaca baik oleh Google dan nantinya bisa dibaca dan bisa diakses oleh users yang membutuhkan seperti itu. Jadi di SEO itu ada dua bagian, ada technical, ada non-technical. Ya, kita tidak akan mempelajari technical karena itu agak lebih ke IT ya, lebih technical banget dan itu akan lebih memusingkan gitu. Oke. Aku izin share screen ya. Bentar. Share screen. Oke, udah kelihatan? Apakah sudah kelihatan share screen-nya? Jelas, Mas. Oke, Jelas, aman ya? Mas. Oke. Aman. Oke, langsung aja. Ini dari tim SEO, kita ada satu tim itu ada 10 orang, termasuk tadi ada Pak Airus ya, yang menjadi head di SEO, dan terbagi lagi menjadi tim SEO konten maupun SEO spesialis. SEO spesialis itu yang biasanya menganalisis, SEO konten spesialis yang create atau nge-conduct beberapa konten atau artikel yang dibutuhkan untuk bisa membuat halaman website itu menjadi lebih powerful. Seperti itu. Oke, sebelum kita mulai ke ke cara penulisan, pelatihan cara menulis artikel di digital atau untuk search engine, di sini aku mau mengajak untuk teman-teman sekalian satu pemahaman, satu mindset gitu. Apa sih itu search engine? Bagaimana sih cara dia bekerja? Apa sih SEO step gitu. Jadi sebenarnya ini hanya pengenalan di awal aja. Oke, how Google works. Mungkin untuk pertama aku akan memplay satu video what Google say about search engine atau biasanya what Google say about Google gitu ya. Jadi mari kita simak video ini dulu, teman-teman. Hi, my name is Matt Cutts. I'm an engineer in the quality group at Google, and I'd like to talk today about what happens when you do a web search. The first thing to understand is that when you do a Google search, you aren't actually searching the web. You're searching Google's index of the web, or at least as much of it as we can find. We do this with software programs called spiders. Spiders start by fetching a few web pages. Then they follow the links on those pages and fetch the pages they point to, and follow all the links on those pages and fetch the pages they link to, and so on, until we've indexed a pretty big chunk of the web. Many billions of pages stored across thousands of machines. Now, suppose I want to know how fast a cheetah can run. I type in my search, say cheetah running speed, and hit return. Our software searches our index to find every page that includes those search terms. In this case, there are hundreds of thousands of possible results. How does Google decide which few documents I really want? By asking questions, more than 200 of them, like, how many times does this page contain your keywords? Do the words appear in the title? In the URL? Directly adjacent? Does the page include synonyms for those words? Is this page from a quality website, or is it low quality, even spammy? What is this page's page rank? That's a formula invented by our founders Larry Page and Sergey Brin that rates a web page's importance by looking at how many outside links point to it and how important those links are. Finally, we combine all those factors together to produce each page's overall score and send you back your search results about half a second after you submit your search. At Google, we take our commitment to delivering useful and impartial search results very seriously. We don't ever accept payment to add a site to our index, update it more often, or improve its ranking. Let's take a look at my search results. Each entry includes a title, a URL, and a snippet of text to help me decide whether this page is what I'm looking for.
I also see links to similar pages, Google's most recent stored version of that page, and related searches that I might want to try next. And sometimes, along the right and at the top, I'll see ads. We take our advertising business very seriously as well, both our commitment to deliver the best possible audience for advertisers and to strive to only show ads that you really want to see. We're very careful to distinguish your ads from regular search results. And we won't show you any ads at all if we can't find any that we think will help you find the information you're looking for, which in this case, the cheetah's top running speed is more than 60 miles an hour. Thanks for watching. I hope this made Google a little bit more understandable. Oke, itu adalah penjelasan dari Matt Cutts, salah satu pegawai di Google yang menceritakan tentang bagaimana Google bekerja. Mungkin aku bisa langsung next slide ya. Nah, dari penjelasan Matt Cutts tadi, mungkin gambar ini bisa sedikit bisa dipahami ya teman-teman, bagaimana Google itu bekerja, bagaimana Google itu bisa membaca halaman kita melalui konten yang kita buat. Di konten itu ada link, biasanya kalau teman-teman lihat tuh kalau di artikel tuh ada link yang berwarna biru yang bisa diklik gitu ya. Nah itu sangat mungkin untuk user ini apa sih kok kecil gitu ya, nggak bisa diklik, tapi untuk Google itu sangat powerful. Bagaimana Google bisa masuk dari halaman satu ke halaman lainnya gitu. Nah kalau di slide ini aku bisa rangkum beberapa elemen penting bagi search engine. Itu ada teks atau konten, robot, crawl index. Nah ini yang aku kuningin tuh lebih ke technical ya, lebih ke dari sisinya Google gitu ya, atau bagaimana cara nge-optimize 3 hal ini di ranah technical. Nah yang lainnya yang tidak aku warna kuning itulah hal-hal yang sebenarnya bisa kita improve lewat konten, lewat artikel, yaitu teks, link, relevan, and popularity. Nah, ini akan dijelaskan nanti di 4 poin ini di luar dari yang aku kuningin. Nah, elemen-elemen ini yang penting untuk search engine itu nge-provide answer ke beberapa users yang mencari informasi di Google. Nah, yang diberikan oleh Google itu adalah relevant answer yang nggak mungkin jauh dari keyword yang kita gunakan, misalnya seperti itu. Kayak misalnya teman-teman nyari tiket Coldplay, otomatis nanti yang keluar berita tentang Coldplay gitu sepertinya. Itu contohnya. Terus provide several options in ranking according to popularity. Nah, setelah Google memberikan hal yang relevan untuk user sesuai dengan keyword yang digunakan, yang ditampilkan adalah halaman-halaman atau website yang mempunyai authority atau popularity yang tinggi gitu. Mungkin kalau Coldplay ada media yang membicarakan, Kompas gitu. Jarang tuh kalau misalnya udah sesuatu hal yang lagi viral terus tiba-tiba yang keluar tuh xxx.blogspot.com. Nah, itu biasanya jarang keluar karena di mata Google lebih terpercaya atau lebih tinggi authority-nya, lebih tinggi popularity-nya secara digital itu media-media publisher atau mungkin website Coldplay itu sendiri yang jual tiket itu akan lebih di atas. Seperti itu. Itulah kenapa kalau kalian kemarin mungkin teman-teman cari tiket Coldplay itu yang muncul itu pasti websitenya dia gitu. Kok bukan media? Nah, karena itu yang paling relevan gitu menurut Google. Jadi nggak sembarangan Google bisa nampilin hasil pencarian tiba-tiba ngasih website yang relevan atau mungkin yang tidak tinggi authority-nya seperti itu. Oke, next. Nah, ini dia. SEO itu adalah kepanjangan dari Search Engine Optimization. Apa sih salah satu proses digital marketing untuk meningkatkan visibilitas dari suatu website melalui suatu kata kunci di search engine? Gitu teman-teman. Jadi bagaimana cara kita nge-expose website khususnya untuk BKN ini ya, kita mungkin bekerjasama dengan media, tapi informasi penting itu berasal dari BKN itu sendiri, dari kita, gitu loh. Dari teman-teman sekalian yang aktif di pemerintahan, khususnya di BKN, itu yang paling
tinggi authority-nya, yang paling relevan informasinya berasal dari website BKN sendiri, seperti itu. Nah, apa sih benefitnya? Gitu. Benefitnya otomatis kita increase traffic. Terus yang kedua, increase awareness dari users atau dari people yang mencari informasi. Seperti contoh di sebelah kanan ya, gitu. Di sini ada saya menggunakan keyword cara CASN mengundurkan diri gitu ya. Karena kan kalau nggak salah di BKN itu ada artikel tuh mengenai peserta CASN mengundurkan diri gitu ya, syarat atau semacamnya itulah. Nah, tapi setelah aku cari menggunakan keyword ini, itu BKN itu tidak muncul di top, di paling atas tuh nggak muncul, malah yang muncul tuh media gitu loh. Walaupun memang sebenarnya cara kerja ya yang aku tahu ya, yang aku tahu adalah cara kerjanya pemerintah memang menggunakan media-media lokal atau media kerjasama untuk spread the news gitu loh, kayak menyebarkan informasi-informasi yang memang udah valid dari pemerintah, seperti itu. Nah ini kan sangat disayangkan bahwa berita-berita mungkin how to, cara, tips gitu ya, atau informasi hasil dan lain-lainnya itu nggak muncul di BKN itu sendiri. Mungkin muncul kalau kita nge-scroll ke paling bawah atau next ke halaman kedua Google, tapi kan orang taunya ini dari media. Apakah ini benar-benar valid? Apakah media hanya menggiring opini? Kan ada tulisan seperti itu kan ya. Nah, inilah gunanya SEO gitu. Menampilkan berita atau update itu dari website sendiri sehingga Google memberi authority kita untuk muncul paling atas, baru nanti media-media mengikuti. Seperti itu. Nah, soalnya kita mengetahui tentang cara search engine works ya teman-teman, jadi diharapkan kita udah satu frekuensi nih, mungkin tidak paham secara utuh, tapi kita tahu secara logikanya cara kerjanya search engine atau Google itu seperti apa sih, kayak gitu. Nah, ini SEO step, masuk ke SEO step, dan sini aku pengen ingetin lagi, ini elemen-elemen pentingnya, dan ini adalah 4 yang akan kita fokuskan di pagi hari ini. 3 yang lainnya kita tidak pelajari karena terlalu teknikal. Seperti itu. Nah, ini adalah step SEO. Step SEO yang pertama adalah keyword research, memilih keyword yang tepat sebelum membuat artikel atau mengupdate berita-berita terbaru atau mungkin pembaruan yang ada di dalam sistem BKN atau yang mungkin perlu disebarluaskan ke masyarakat Indonesia seperti itu ya, yang berhubungan dengan aktivitas BKN. Kita harus memilih keywordnya, apa sih yang orang-orang cari sekarang gitu. Terus yang kedua, technical optimization. Ini hal-hal teknis seputar website yang perlu dipelajari mengenai bagaimana caranya nanti Google bisa membaca halaman dengan baik, bagaimana Google bisa membaca halaman kita dengan baik, seperti itu. Terus yang ketiga, stepnya adalah on page. Di SEO ini sangat penting karena ini lebih ke konten, gitulah. Bagaimana cara kita nge-enhancement atau kita mencoba untuk membuat konten dengan begitu terstruktur sesuai dengan yang user ingin cari dan Google yang bisa Google index gitu. Dan cara penulisannya juga berbeda dengan cara penulisan artikel pada umumnya ya, seperti itu, karena agak unik nih, karena cara membaca user di Google dengan cara membaca user ketika membaca buku biasa itu mempunyai cara membaca yang berbeda, behavior yang berbeda gitu. Yang keempat itu ada off page. Nah, ini kebalikannya dari on page. Kalau kita mencoba untuk mengoptimize, mencoba untuk nge-boost performa dari website kita sendiri gitu ya. Off page ini adalah bagaimana cara nge-boost website kita atau halaman kita melalui website di luar, seperti halnya yang pemerintah sering lakukan atau yang BKN sering lakukan adalah bekerja sama dengan media gitu.
media-media Kompas, media-media detik.com itu membicarakan tentang BKN dan memberikan link dari media ke BKN itu sendiri. Nah, melalui link itu akan ibaratnya meningkatkan authority atau value dari website kita, karena ibaratnya ada yang bilang website kita bagus nih, siapa yang bilang? Orang Kompas gitu kan. Nah, itu kayak lebih, itu kalau di dunia realita tuh seperti itu. Gue diakui nih sama media-media publisher gitu. Akhirnya Google melihat itu by link gitu loh. Bukan by konten ya. By konten iya, itu caranya, cara approach-nya. Tapi Google melihat itu dari by link-nya itu sendiri gitu loh. Siapa sih yang ngomongin tentang BKN? Kompas, Antara News, Detik, media-media, bahkan situs-situs pemerintah lainnya gitu ya, yang memberikan link ke BKN itu sendiri. Seperti itu. Nah, ini yang dari elemen-elemen itu, elemen-elemen yang penting yang tadi, dari yang search engine anggap penting itu, di sini mewakili keyword research itu sebagai text dan relevan, on page itu text, crawl, and relevant, off page itu lebih ke link, relevant, and popularity. Seperti itu, teman-teman. Nah, dari introduction tadi, kita sudah mengetahui cara kerjanya search engine, apa itu SEO, apa benefitnya apa, step-nya apa, dan per step-nya kita tahu itu apa dari keyword research, technical, on page, dan off page. Ada 4, dan kita fokus di 3 ini aja gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui bersama, aku berharap kita sudah satu pemahaman, sudah satu frekuensi mengenai cara kerja Google, dan kita sudah mulai masuk ke materinya, yaitu SEO on page. Bagaimana cara kita, teknik-teknik cara mengoptimasi konten atau mengoptimasi mesin pencari yang dilakukan secara on-site gitu, di dalam halaman website BKN untuk meningkatkan peringkat website di hasil pencarian mesin pencari gitu loh, meningkatkan ranking di hasil pencarian Google. Seperti itu. How to create an article and optimize it. Nah, di sini udah tampilkan tahapan-tahapan menulis artikel SEO gitu, teman-teman. Sebenarnya kalau menurut saya sendiri itu tidak ada yang namanya artikel SEO. Artikel itu semua sama aja. Tapi inilah cara penulisan yang benar kalau ketika kalian masuk ke digital gitu loh. Karena ini akan dibaca oleh semua search engine ya, seperti itu. Jadi ini penulisan yang langkah-langkah penulisan yang baik dan benar gitu. Yang pertama, riset keyword. Ini sama seperti yang tadi aku sampaikan, teman-teman. Riset keyword, yang tadi research keyword, mencari kata kunci. Yang kedua, riset bahan tulisan. Cara riset bahan tulisannya seperti apa? Ketika kalian sudah menemukan keywordnya, kayak let's say satu keyword, cara daftar PNS, misalnya seperti itu ya, cara daftar PNS. Nah, setelah keywordnya udah dapet, teman-teman, keyword itu kalian taruh di Google, kalian enter. Kira-kira yang muncul itu halaman apa aja. Nah, halaman-halaman pertama itu yang udah pasti mendapatkan authority tinggi dari Google. Sehingga kita bisa melihat kira-kira konten-konten apa aja yang disuguhkan untuk bisa masuk halaman pertama gitu. Di luar dari bahan-bahan apa namanya? Bahan-bahan buku atau teks atau PDF mungkin dari divisi lain gitu ya. Nah, itu tuh emang bahan untuk kita isi agar informasi itu lebih powerful. Tapi bagaimana cara penulisannya, bagaimana cara website-website lain nge-serve artikel itu, mungkin kita bisa melihat dari Google juga, seperti itu. Yang ketiga, setelah kita tahu nih keywordnya, kita tahu bahan tulisannya, kita bikin outline-nya gitu, dari judul, subtopik, terus poin-poinnya gitu, dan itu harus rapih gitu. Nah, yang keempat itu menulis artikel. Setelah kita buat outline, kita langsung ngebuat per section-nya itu artikelnya. Baru yang terakhir, yang kelima, itu adalah mengoptimize artikel yang sudah kita buat. Apakah dari artikel ini sudah ada informasi yang sudah yang udah dimasukin? Kalau misalnya udah,
mungkin ada keyword-keyword yang relevan yang bisa kita masukin di situ. Sehingga Google ngerti nih, daftar PNS dengan pendaftaran PNS itu sama di mata Google. Karena itu sinonim. Nah, Google tuh udah sepintar itu. Google tuh udah secanggih itu untuk bisa mengerti sinonim gitu. Jadi mau nulis apapun kayak yang tadi ya, yang kita balik ke Coldplay lagi, tiket Coldplay, jualan tiket Coldplay, beli tiket Coldplay, kurang lebih Google akan menampilkan hasil yang sama pencariannya di Google. Karena keyword-keyword itu mempunyai sinonim yang sama, intensi yang sama, seperti itu. Oke, lanjut. Kita masuk ke tahapan di awal ya, keyword research. Nah, keyword research ini dibagi, kalau di gambar ini ya, sebenarnya kita menyebutnya banyak, tapi di gambar ini terdapat 4 bentuk keyword atau 4 jenis keyword. Dari yang kalau kita lihat di bawah ini ada problem aware, solution aware, dan brand aware. Nah, cara kerja Google, cara kerja keyword itu yang organik itu seperti ini. Biasanya tuh orang-orang bisa mengetahui website kita. Kalau mereka nggak tahu website kita, dia kan nggak tahu deh mau masukin keyword apa. BKN, orang kalau anggaplah misalnya Mbak Dila nggak tahu BKN gitu misalnya. Dia nggak mungkin nulis BKN, nggak mungkin nulis Badan Kepegawaian Negara, karena dia nggak tahu BKN itu punya website. Akhirnya yang Mbak Dila cari adalah bagaimana cara daftar PNS gitu misalnya. Akhirnya keluar tuh how to register gitu-gitu ya, hal-hal yang bersifat informasional. Dimulai dari keyword-keyword yang informasional. Baru nanti ketika Mbak Dila udah dapat misalnya gitu, udah dapat salah satu informasinya, akhirnya dari problem yang pengen saya cari adalah bagaimana cara daftar PNS, sehingga diberikan solusi. Solusinya adalah bagaimana tahap-tahap orang atau mungkin berita-berita orang yang mendaftar PNS itu bagaimana sih step-stepnya gitu, gimana sih reviewnya gitu, apakah apa namanya, apakah perlu dokumen A, B, C, D, perlu ke tempat A, B, C, D. Nah, itu diberitahu lagi informasinya oleh BKN, tapi orang itu masih belum ngeh kalau itu BKN yang ngasih informasinya. Karena biasanya tuh orang kalau nyari informasi mereka nggak peduli URL-nya gitu loh. Nah, akhirnya setelah Mbak Dila misalnya mencari how to register CPNS gitu ya, dan melihat reviewnya, masuk ke action gitu loh. Kita manggilnya call to action atau transaksional. Akhirnya Mbak Dila kayak udah firm nih untuk bisa mendaftarkan dirinya ke PNS karena dia udah tahu nih cara-caranya, udah tahu bagaimana review orang-orang yang daftar PNS. Akhirnya Mbak Dila mencoba untuk register, dan akhirnya dia tahu, ternyata gue tuh registernya harus ke BKN nih ternyata gitu loh. Ternyata lewat BKN. Berarti next nanti ada yang nanya orang-orang ke Mbak Dila bagaimana cara daftar PNS, mungkin nanti Mbak Dila akan menjawab itu lewat websitenya BKN seperti itu. Nah, itulah cara bagaimana keyword menggiring traffic atau menggiring suatu informasi gitu dari satu keyword ke keyword lainnya. Dari keyword yang informasional sehingga sampai ke keyword yang transaksional gitu. Ya, ini sama seperti kalau misalnya teman-teman sekalian mau beli HP baru ya, itu sama sebenarnya. Mencari spesifikasinya, mencari update-nya, baru nanti belinya di mana. Di sini yang jual HP-nya gitu. Hampir sama seperti itu. Nah, pemilihan keyword inilah yang penting gitu. Jangan sampai kita melompat. Langsung aja daftar PNS, tapi kita nggak mensuguhkan informasi-informasi bagaimana caranya, bagaimana tahapnya, bagaimana review atau bagaimana orang-orang itu bisa daftar PNS, kesulitannya apa gitu loh. Itu tuh kita nggak ceritain. Nah, itu tuh yang menjadi gap sebenarnya. Yang menjadi gap akhirnya, saya lihat di Google, kok lihat di website gini. Waduh, itu jadi beda tuh gitu. Di realitanya sistemnya udah jelas, tapi ketika masuk ke digital ada yang miss nih di websitenya. Sistemnya tidak terimplementasi secara informatif di BKN sendiri. Nah, itu yang perlu kita coba pelajari bareng-bareng gitu loh. Menentukan keyword intentnya gitu. Nah,
how to research keyword gitu ya, how to research keyword. Contoh, di sini aku mencontohkan keyword Badan Kepegawaian Negara gitu ya. Di sini ternyata difficulty-nya 8 yang dimana ya tidak terlalu tinggi ya gitu. Tapi volume pencariannya mungkin untuk informasi ke teman-teman sekalian, ternyata yang mencari keyword Badan Kepegawaian Negara itu ada 35.000 gitu loh. Ternyata banyak yang masuk gitu loh. Dan traffic potensialnya di sebelah kanan ini 119.000 gitu yang masuk ke websitenya BKN gitu. Dan top ranking resultnya otomatis bkn.go.id gitu, karena keywordnya tuh sangat apa ya, sangat yang kita tadi ya. Ini keywordnya udah navigational atau brand aware. Jadi Google melihat oh ini udah yang paling relevan dengan keyword ini gitu. Nah, setelah kita tahu nih traffic potensialnya 119.000 gitu ya, banyak banget gitu. Dan volume pencariannya 35.000 per bulannya gitu ya. Sayang banget nggak sih kalau kita tidak menyediakan informasi yang benar-benar akurat gitu loh. Kenapa mereka harus lari ke media? Kalau kita pun sebenarnya bisa menyuguhkan itu dan kita lebih terpercaya untuk bisa memberikan informasi itu dibandingkan dengan media gitu loh. Media harusnya menjadi support untuk kita menyebarluaskan gitu. Mungkin ada yang gitu kan ya, netizen itu kan ada yang mungkin lebih percaya media daripada pemerintah, kan ada yang seperti itu. Ada yang lebih pemerintah daripada media, nyatanya kan seperti itu ya. Nah, kita menyuguhkan di semua ranah digital seperti itu, termasuk di BKN itu sendiri. Nah, untuk nge-research keywordnya di sini ada di bawah ini adalah salah satu tools-nya. Ada Ahref Keyword Generator, ada Ubersuggest, ada Google Keyword Planner, ada Google Search, ada Google Trend. Nah, ini adalah tools yang digunakan untuk nge-research keyword, untuk memilih keyword gitu ya. Oke, next. Nah, ini juga how to research keyword yang kedua yang seperti tadi aku bilang gitu ya. Setelah keywordnya udah ketemu, kita taruh. Contoh di sini adalah skema WFA misalnya gitu. Kita taruh skema WFA yang paling atas itu. Ini contohnya karena udah ada artikelnya ya. Jadi skema WFA ini ternyata BKN itu udah ada, dia tuh di paling atas gitu. Nah, yang perlu kita lihat adalah bagaimana cara memaintain halaman ini. Halaman skema WFA ini, si analisa efektivitas kerja dengan skema work from anywhere gitu ya, ini tetap di paling atas. Caranya adalah kita membaca artikel-artikel yang ada di bawah BKN atau yang di atas BKN kalau misalnya BKN belum di ranking 1 gitu. Kenapa harus dibaca? Karena itulah insight yang valuable itu ada di sana. Karena Google itu juga menaruh para kompetitor gitu ya. Para kompetitor itu masuk di halaman pertama dan kita harus membacanya. Bagaimana sih, ada nggak sih informasi-informasi yang belum kita paparkan di halaman kita. Contoh yang mengenai tadi research keyword BKN, kenapa skema WFA itu lebih cenderung ke BKN, kenapa nggak ke Kemenko gitu ya, kan sama-sama government, sama-sama pemerintah gitu. Dan Google bisa sepintar itu tahu bahwa yang berhubungan dengan cara kerja atau mungkin skema kerja di pemerintahan gitu ya, itu BKN, Badan Kepegawaian Negara, bukan Kemenko gitu ya, bukan Kementerian Keuangan gitu loh. Padahal sama-sama pemerintah, tapi Google tahu authority-nya gitu loh. Nah, inilah yang membuktikan bahwa Google tuh bisa membaca dengan baik melalui keyword gitu. Seperti itu. Baru entar di bawah nih kayak teman-teman lihat ada Sindo News gitu ya. Ada media-media nih. Nah, ini nih yang seperti inilah contoh yang baik untuk situs pemerintah atau BKN sendiri. Paling atas, baru yang bawahnya itu adalah supporting-nya. Oh, ternyata nggak hanya BKN yang membicarakan ini. BKN itu menjadi hal yang valid secara informasi, tapi ternyata memang semuanya juga memvalidasi itu, memberikan pengakuan gitu loh, dengan menceritakan atau menyebutkan kembali mengenai skema-skema WFA gitu.
Nah, setelah kita tahu bagaimana cara nge-research keyword, memilih keywordnya, mengetahui jenis keywordnya, terus mencari insight-insight keyword yang ada di halaman pencarian, kita masuk ke content optimization. Content optimization, kita masuk ke content outline. Kita tahu research-nya, kita tahu bahan tulisannya, gitu ya. Dan di sini kita akan membuat struktur artikelnya. Contoh, kita langsung melihat ke screenshot yang udah aku kasih ya, gitu. Di sini secara secara judul dia udah benar gitu, analisa efektif from sistem kerja from anywhere wherever dan sebagainya. Tapi nggak ada subtopiknya di sini, gitu. Dan kalau bisa dilihat ya, mungkin kalau misalnya di sini lagi contoh Mbak Dila baca gitu pendahuluan. Kalau misalnya aku tanya apakah ini terlalu apakah ini enak dibaca apa enggak, aku mungkin bisa yakin jawabannya mungkin tidak terlalu nyaman dibaca karena terlalu wordy gitu loh. Di sini nggak ada space antara paragraf satu ke paragraf lainnya. Kayak misalnya di sini ada poin 1 ya di sini nih. Poin 1 perubahan pola kerja ini kan sebenarnya bisa dijadiin pointer sebenarnya. Atau bisa mungkin dijadiin subtopik gitu. Karena gunanya H2 atau kalau bahasa SEO itu judul artikel itu kita sebut namanya H1, heading 1 gitu ya, judul 1. Nah, judul 2, 3, 4 itu adalah subtopik. Nah, Google membaca heading gitu loh. Google membaca heading. Heading 1 misalnya, analisa efektif skema work from anywhere. Nah, heading 2 atau subtopik 2, 3, 4 itu harus menjawab heading 1 gitu loh. Contoh, bagaimana cara membeli sayur gitu. Itu judulnya. Judul 2-nya subtopiknya adalah di pasar. Yang kedua di supermarket. Yang ketiga terus apalagi di tukang sayur misalnya seperti itu ya. Nah, nanti setiap subtopik itu dijelaskan lagi pasar apa aja gitu loh. Pasar yang seperti apa yang menjual sayur-sayuran gitu loh. Supermarket yang seperti apa aja yang menjual sayur-sayuran. Nah, itu tuh seperti itu. Nah, di sini kita perlu perbaiki bersama cara penggunaan headingnya gitu. Yang pertama tentukan judul halaman, terus gunakan hanya satu H1 teks saja dalam setiap artikel. Terus membagi konten menjadi beberapa bagian subtopik yang tadi ya H2 gitu loh. H2 itu bisa multiple kayak misalnya yang kayak tadi ya cara membeli sayur misalnya gitu. Atau nggak cara daftar PNS misalnya. Judulnya itu. H2-nya misalnya lengkapi dokumen A. Yang kedua pergi ke tempat B. H2-nya yang ketiga ke tempat C misalnya seperti itu. Nah, nanti H3 H4-nya di mana? H3 H4-nya kalau memang dibutuhkan subtopik ketiga di sini kan ada H1 H2 3 ya. H3 itu dibutuhkan ketika harus menjelaskan detail mengenai H2. Jadi itu kayak optional gitu loh. Tapi yang penting tuh H1 sama H2. Dan yang lebih penting lagi H1. Jangan sampai Google nggak bisa baca judul. Nah, ini yang kita coba buat strukturnya. Nah, yang kedua, lanjut kita mengoptimize meta title, meta description. Apa itu? Kalau teman-teman pernah lihat di Google, kalian pernah lihat ini kan yang warna biru gitu ya. Teman-teman pernah lihat yang warna biru ini yang bisa diklik sama bawahnya. Nah, di Google itu namanya metadata. Metadata itu terbagi dua, meta title dan meta description gitu. Dan ini bisa disetting gitu, bisa di setup oleh teman-teman secara custom gitu. Contoh kalau kita nggak optimize secara baik, ini akan kepotong judulnya. Titik. Dan begitu juga dengan snippetnya atau meta description-nya. Titik. Jadi kayak nggak kayak nggak nge-trigger. Kita harus membuat satu kalimat yang bisa nge-trigger user untuk bisa ngeklik ke halaman kita. Gitu. Bagaimana cara mengimplementnya? Mungkin dari judulnya aja kita bisa bikin parafrasenya sehingga bisa lebih pack gitu ya, bisa lebih pendek gitu. Nah, untuk title dan description, title itu mempunyai limitasi.
limitasinya adalah 60 karakter. Gitu. Di sini kalau lihat di sebelah kanan ini ada 137 karakter ya berwarna merah, karena ini berlebihan. Google cuma bisa ngebaca analisa efektif kerja dengan skema work, udah. Sisanya tuh nggak kebaca. Gitu. Sisanya udah kepotong sama Google. Seperti itu. Nah, inilah yang perlu dioptimasi. Yang kedua, description-nya 1168. Ini banyak banget gitu. Sedangkan untuk dari sistem sendiri itu batasnya 160 atau 155. Berarti dia cuma bisa baca dari sini doang nih sampai ke merebak di Indonesia atau baik swasta di sini doang sebenarnya bisa bacanya. Baru sama Google tuh di read more. Tapi kenapa di sini yang tampil berbeda? Nah, Google itu sebenarnya bisa menampilkan hal yang berbeda sesuai keyword yang dipakai oleh user. Seperti itu, teman-teman. Dan sebelum kita pindah, meta title dan meta description ini sangat berfungsi untuk meningkatkan ranking dan meningkatkan klik di sisi usernya, teman-teman. Gitu. Jadi jangan lupa untuk mengoptimize metadata ini ya, gitu. Ya, selanjutnya ada internal links. Gitu. Di dalam konten itu ada, setelah kita buat outline, kita set up metadatanya, kita set up internal links-nya. Misal dari artikel ini, BKN ini, gitu ya. Kita bisa naruh nih satu link, satu internal link atau mungkin kalian tahu sering disebut hyperlink ya, gitu. Link yang berwarna biru yang bisa diklik oleh teman-teman sekalian, gitu. Dan ini yang tadi yang seperti yang Google bilang, Google itu sangat menganggap itu sangat powerful untuk dia dan bagi untuk user, gitu. Menentukan internal link adalah link yang diletakkan di sebuah halaman yang mengarah pada halaman lainnya yang relevan dalam sebuah website. Kalau misalnya pendaftar dari BKN punya artikel daftar PNS, gitu. Dan artikel kedua step-step daftar PNS. Nah, dari cara daftar PNS itu bisa ngasih link ke halaman step-step daftar PNS, gitu loh, karena itu relevan. Itu contohnya. Nah, kalau di sini ada contohnya nih. Ini lagi untuk artikel apa namanya skema WFA. Di sini aku udah kotakin ya. Sorry, ini agak kecil. Yang warna hijau. Sistem kerja work from anywhere. Sistem kerja. Nah, ini kan atau nggak indeks kepuasan publik. Nah, sebenarnya kan kita mempunyai keyword ini ya, gitu ya. Mempunyai halaman yang berhubungan dengan keyword ini. Contoh deh, aku ambil yang paling bawah. Kalau nggak salah, aku pernah cek BKN itu mempunyai indeks kepuasan publik artikel, gitu. Nah, di BKN ini ada nilai indeks kepuasan masyarakat, gitu. Nah, kita tuh bisa naruh linknya itu di keyword ini, gitu. Sehingga Google ngebaca bahwa keyword ini ada relevansinya dengan halaman nilai indeks kepuasan masyarakat, gitu. Karena ini yang paling relevan. Nah, itu aku coba share di chat ya, gitu. Nah, kita tuh punya halaman itu, nilai indeks kepuasan masyarakat. Kenapa kita di artikel kita nggak taruh link itu di sini, gitu lah. Sehingga user tuh nggak kayak bingung. Oh, abis gue baca ini kemana lagi ya? Oh, ini ada link nih, bisa diklik. Oh, ini nih yang berhubungan dengan artikel ini nih, gitu. Nah, itu untuk user. Kalau untuk Google jadi nggak bingung, kayak tiba-tiba laba-labanya masuk nih ke BKN, terus tiba-tiba ini gue ke halaman mana lagi ya? Kok mentok nih? Gitu. Kok mentok? Oh, kalau misalnya ada link, dia bisa masuk ke link. Dari link masuk ke link lagi. Tapi kalau di sini tuh dia mentok gitu, kayak ini masuk ke link mana ya? Kok di sini nggak ada informasi di konten tuh nggak ada link ya, kayak gitu. Nah, itu agak susah akhirnya. Akhirnya itu yang ngebuat secara teknikal Google nggak bisa ngeindeks halaman-halaman lainnya. Gitu. Nah, ini internal links. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah picture, gambar. Bagaimana cara kita mengoptimize sebuah gambar, gitu lah. Contoh di sini, aku ambil contohnya di sini ya.
ada gambar grafik nilai IKM layanan kepegawaian laporan kinerja BKN tahun 2019. Panjang gitu ya. Nah, cara mengoptimize gambar ini adalah kita memberikan nama yang baik di gambar tersebut. Kalau misalnya kalian habis foto lewat kamera Canon gitu ya, biasanya kan ada nih DSC 4536. Nah, itu Google tuh ngebaca nama filenya gitu. Karena Google nggak bisa ngebaca gambar gitu. Google tuh kalau ngebaca gambar dia blank warna putih gitu, atau gambar robot sakit itu nggak tahu deh, pokoknya itu nggak kebaca. Nah, bagaimana cara lain Google bisa tahu kalau itu gambar grafik adalah memberikan lewat rename. Kita nge-rename namanya gitu. Terus ada lagi namanya ALT text gitu ya, alternative text. Ini beda ketika kita memberikan nama di gambarnya. Ketika kita udah memberikan nama di gambar, kita bisa memberikan alternatif teks di gambar itu sendiri. Nah, ini sebenarnya butuh bantuan web dev ya, tim dev gitu ya. Atau mungkin kalau kita pakai WordPress, kita bisa namain sendiri. Contoh di sini contohnya adalah di sini alt text-nya ada anjing poodle, terus ada anjing labrador gitu ya, labrador. Nah, di sini Google bisa ngebaca, oh, 2 foto ini adalah jenis dari breeds, anjing breeds gitu loh. Dia tuh tahu, Google tuh tahu gitu loh. Nah, dari situlah Google bisa ngebaca gambar gitu. Nah, selain dari menambahkan nama, untuk format juga penting. Kayak yang kita tahu ya, orang mungkin teman-teman biasa menggunakan JPEG, gambarnya PNG gitu, atau mungkin teman-teman juga nggak memperhatikan, tapi untuk di Google memperhatikan format. Mungkin kita bisa pakai JPEG, nggak apa-apa, tapi yang lebih baik daripada JPEG atau PNG adalah WebP gitu. Kalau WebP itu pernah nggak teman-teman BKN ketika nemu gambar klik kanan terus save image gitu. Nah, kalau JPEG sama PNG itu yang ke-save itu gambarnya. Tapi kalau misalnya formatnya WebP, itu akan ke-save HTML-nya. Gitu. Jadi pas diklik itu bukan gambar. Yang diklik itu adalah HTML URL yang kebuka di Google Chrome atau di Mozilla Firefox, baru muncul gambarnya. Gitu loh. Jadi bukan format-format gambar yang muncul, yaitu format gambar yang berupa HTML. Gitu. Nah, yang terakhir adalah jangan pernah menggunakan gambar, apalagi kita pemerintahan gitu loh. Sangat tidak dianjurkan tidak memungut atau tidak menggunakan gambar yang digunakan oleh media-media lain. Kalau bisa kita memakai gambar sendiri gitu loh, foto sendiri. Kenapa? Karena ini yang menjadi penilaian juga bagi Google. Yang kedua, kalau teman-teman tahu teman-teman pasti pernah nge-searching di Google, di tab paling atas itu ada pencarian gambar. Nah, selain kita bisa muncul di hasil pencarian ini, gitu ya, di hasil pencarian yang general yang seperti ini, kita juga bisa masuk ke halaman pencarian gambar, gitu loh, melalui gambar yang kita optimasi, seperti itu. Nah, ini yang terakhir adalah basic of content optimization. Ini mungkin secara pointing kali ya, secara pointers kita bisa lihat. Optimasi konten harus selalu bertujuan untuk meningkatkan jangkauan audiens kita. Dengan cara apa? Ini ada do and don'ts-nya. Do's and don'ts-nya adalah interesting title, nggak boleh spamming keywords, pakai konten yang terstruktur, jangan sampai nggak ada internal link, dan yang lain sebagainya. Ini kita bisa baca satu-satu di sini ya. Ini apa ya? Guidance kecil untuk teman-teman bisa menulis artikel dengan baik dan benar. Gitu. Dan yang paling penting ada di bawah ini juga nih. Update your content as needed. Gitu loh. Kalau misalnya teman-teman dari tim BKN misalnya udah nge-update beberapa berita gitu, atau mungkin contoh deh artikel-artikel yang evergreen gitu ya. Artikel-artikel yang long last gitu. Cara daftar PNS gitu misalnya. Lagi nih, cara daftar PNS. Itu kalau udah 5 tahun atau 7 tahun mendatang kan, atau 3 tahun mendatang pasti kan sistemnya berubah.
ya kan? Ada tuh sistem yang baru. Nah, itu kita nggak usah bikin halaman baru. Kita tinggal update halaman itu, gitu loh, halaman yang lama, gitu. Sehingga Google nggak perlu nge-crawl ulang halaman dari awal, seperti itu. Nah, dari sini kita masuk ke SEO off page. Nah, kita udah memahami cara Google bekerja, udah memahami bagaimana cara kita mengoptimize halaman website kita dari dalam, dari on-site gitu ya. Nah, sekarang kita mempelajari sedikit bagaimana cara mengoptimize halaman website kita secara off-site, di luar gitu lah. Off-page sendiri itu adalah membuat website BKN atau websitemu memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga mendapatkan kepercayaan dari Google untuk terindeks dengan baik. Seperti itu. Nah, di sini kita biasanya nyebutnya itu backlink. Gitu loh, bahasanya itu backlink. Atau bahasa itu banyak. Ada content amplification, ada media placement, ada off-page, ada backlink. Ya, it's all same ya, gitu. Itu hanya sinonim aja sebenarnya penyebutannya, kayak gitu. Tapi yang benar arti dari off-page itu adalah tautan dari situs web ke halaman situs web lain yang memang mengadakan kerjasama, yang memang mengadakan activity yang sama atau di ranah yang sama, gitu teman-teman. Seperti contohnya kayak situs BKN bekerjasama dengan media, gitulah. Emang udah kerjasama, gitu kan. Ketika menyebarkan info tentang skema WFH, otomatis media yang diajak kerjasama juga menyebarkan artikel yang serupa. Nah, itulah yang ngebuat link itu dari luar masuk ke dalam BKN, gitu loh. Dari misalnya medianya Kompas, dari Kompas itu ngasih link ke BKN, gitu. Lagi membicarakan hal yang sama itu nggak cukup, tapi melalui link dari Kompas yang mengarah ke halaman BKN itu yang dianggap tinggi authority-nya, gitu. Jadi link itu hal yang paling penting juga, gitu. Selain yang internal link tadi ya, ini kan tadi internal link, gitu. Nah, ini lebih internal link tapi yang mengarah ke website kita atau website yang sedang bekerjasama dengan BKN, gitu. Contohnya di gambar ini, gitu ya. Other website contains a link to your website. Your website has a backlink from other website. Nah, ini yang paling mudah dimengertinya. Sehingga nanti authority-nya lebih tinggi, gitu loh. Kalau dilihat dari yang tadi ya, misalnya ya lagi lah cara skema WFA gitu ya. Yang ditampilin tuh paling atas karena relevansinya tuh lebih tinggi. Secara authority dia tinggi angkanya, gitu. Anggaplah ya di sini 85 gitu ya. Di bawah-bawah tuh di bawah 85. Nah, Google tuh lebih milih halaman yang authority-nya tinggi, mostly ya. Mostly Google akan memilih halaman yang lebih tinggi authority-nya dibanding dengan web lain yang mempunyai authority rendah. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada nih contoh backlink yang dimiliki oleh BKN, teman-teman. Gitu. Jadi aku nggak ngambil dari contoh lain, aku ngambil dari contoh BKN sendiri, gitu. Backlink yang baik, backlink yang terimplementasi dengan baik adalah yang atas. Ini the example backlink yang udah diimplementasi dengan baik dan benar, gitu loh. Ketika Kompas membicarakan tentang jadwal pengumuman kelulusan PPPK Guru 2022 gitu ya. Nah, di sini ini screenshot-nya ini adalah salah satu paragraf yang ada di Kompas dan memberikan link dengan anchor text di sini gitu loh. Ini sebenarnya juga mungkin tidak bisa dibilang ini sedikit keliru ya, karena harusnya anchor text-nya tuh nggak di sini gitu loh. Anchor text-nya adalah mungkin pengumuman kelulusan PPPK Guru 2022 baru dikasih link. Karena penggunaan anchor text ini juga memberikan relevansi ke Google. Misalnya, kalau lagi nih ya, Mbak Dila baca gitu paragraf ini. Terus ada hubungannya nggak keyword di sini dengan BKN?
pasti kan jauh gitu kan ya, pasti kan nggak relevan. Di sini sama BKN tuh dua hal yang berbeda gitu loh, dan aneh, nggak ada relevansinya. Tapi kalau link biru ini mempunyai kata kunci, atau kita sebutnya anchor text ya. Anchor text itu adalah kata kunci yang digunakan untuk link gitu loh. Anchor text-nya adalah pengumuman kelulusan PPPK Guru 2022, itu lebih relevan. Sehingga Google ngebaca link itu, oh, pengumuman kelulusan PPPK Guru 2022 itu berhubungan dengan BKN. Google ngebaca itu melalui teks yang digunakan untuk link gitu. Nah, backlink yang keliru, aku nggak tahu ini kenapa bisa nyangkut. Di sini ada bahasa Perancis gitu ya. Ada website atau blogspot atau blogger anonimus yang memberikan apa namanya? Link ke ke BKN. Tapi ketika aku buka halamannya, teman-teman bisa lihat di sini. Judulnya aku bukan ahli bahasa Perancis gitu ya. Jadi dia itu menampilkan artikel-artikel yang tidak bisa dimengerti secara bahasa Indonesia maupun secara konten. Di sini ada iklan kripto gitu loh. Jadi ini tuh kayak apa ya? Kalau di realita tuh ada lingkungan toksik, ya ini adalah toksik juga di sini. Kita nyebutnya toxic backlink gitu loh. Jadi nggak hanya di realita aja ya punya toksik gitu. Jadi di digital pun juga ada yang toksik gitu. Nah, toksiknya ini memberikan authority kita jadi lebih rendah daripada website lain. Nah, ini yang perlu kita hindarin. Nah, ini yang bisa kita atur, teman-teman. Kita akan mencoba untuk memperbaiki website BKN dengan menuliskan beberapa artikel yang nanti kita akan coba cross link dengan antara BKN maupun dengan tiket.com. Nah, ini meningkatkan authority di setiap institusinya seperti itu. Tapi yang jelas tujuan utamanya adalah kita membuat artikel agar bisa terbaca oleh Google melalui link maupun dengan cara step-step yang baik dan benar. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya teman-teman gitu. Oke, mungkin sampai situ aja untuk materinya teman-teman. Jadi setelah kita mempelajari introduction, how search engine works ya, itu yang pertama, how search engine works. Yang kedua, bagaimana cara kita mengoptimasi konten atau membuat konten itu on page. Yang kedua itu adalah bagaimana cara kita yang ketiga adalah bagaimana cara kita mengoptimasi secara off page gitu ya. Nah, sekarang dengan kita sudah mengetahui cara-cara membuat artikel dengan cukup detail, mari kita membuat artikel bersama yang nantinya akan dipandu oleh teman-teman SEO content spesialis dari tiket.com. Seperti itu. Dari sini mungkin aku bisa serahkan lagi ke moderatornya atau ke MC-nya. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Pak Arman atas apa yang telah disampaikan, paparannya mengenai elemen-elemen, teknik, tahapan, serta bagaimana menulis artikel SEO ya Mas ya, dengan bagaimana search engine optimize itu bekerja dan bagaimana SEO offset itu bekerja. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke tahap selanjutnya, mengingatkan kembali bahwa nanti akan ada simulasi menulis untuk sebagian peserta yang akan dibantu oleh teman-teman Bapak Ibu dari tiket.com. Baik, untuk selanjutnya, untuk Bapak Ibu teman-teman yang memiliki pertanyaan, dipersilahkan untuk bertanya melalui raise hand ataupun pada kolom chat di Zoom meeting ini, silahkan. Baik, untuk yang penanya pertama ada Mbak Nadia ya Mbak ya. Silahkan Mbak Nadia. Masih di mute Mbak Nadia untuk. Oke,
Silahkan Mbak Nadia. Untuk pertanyaannya bisa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya, gitu bebas. Jadi mungkin nanti dari Pak Airus bisa bantu untuk menjawab juga mungkin. Baik, ini Feel free. untuk Mbak Nadia bermasalah ya Mbak ya untuk mikrofonnya. Ke Mbak Noviana, silakan Mbak. Oke, makasih Dila, Mas Arman, dan juga Pak Mr. Airus. Ini kita kan tadi sering saya dengar banyak disinggung soal kerjasama media ya Mas Arman ya. Nah yang jadi masalah adalah kita tuh sama sekali nggak punya kerjasama dengan media. Gitu. Nah, gimana caranya betul-betul mengoptimalkan gimana kita tuh nggak ada kerjasama dengan media. Jadi kita memang benar-benar penguatannya di media sosial aja gitu. Nah itu gimana? Makasih. Sorry, bisa tadi pertanyaannya, sorry tadi agak mengecil suaranya. Bisa sekali lagi pertanyaannya tadi Mbak Noviana. Oke. Nah ini tadi pertanyaannya tadi kan banyak disinggung soal kerjasama dengan media ya. Terdengar ya suaranya ya Mas? Aman, Nah, aman ya. Iya. Nah, yang jadi masalah adalah kita sama sekali nggak ada kerjasama dengan media. Gitu. Jadi kita betul-betul di BKN ini adalah hanya di media sosial penguatannya. Gitu. Oh. Ya kita mengoptimalkan yang kita bisa dengan apa namanya ya media internal aja gitu penguatannya seperti itu. Jadi kita sama sekali nggak ada kerja sama media. Nah, gimana caranya? Bisa nggak sih kita sama optimalnya dengan misalnya instansi lain atau pihak-pihak lain yang menggunakan kerjasama dengan media gitu? Gimana nih cara mengoptimalkannya betul-betul gitu? Itu aja sih. Oke, makasih ya. Iya, oke. Berarti ini agak sedikit lebih holistik ya mengenai cara mengoptimasi digital asset di pemerintahan badan kepegawaian negara ya, gitu ya berarti ya. Berarti lebih ke ranah sana. Nah, untuk ranah sana itu dia mungkin ini menjadi salah satu solusi yang cukup tepat sebenarnya. Bagaimana caranya kalau memang badan kepegawaian negara tidak bersama dengan media secara direct gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa memperkuat informasi dari internal. Nah, inilah yang sedang kita lakukan di luar dari website. Karena jujur behavior organik, search organic behavior untuk di Google ataupun di media sosial, orang lebih cenderung mencari hal-hal yang berbau formal itu lewat Google, gitu. Nah, kita mencoba untuk masuk ke ranah itu. Media sosial kita nggak bisa tuh. Kita agak sulit sebenarnya itu lebih nge-trigger secara visual untuk di sosial media. Tapi jujur kepercayaan atau trustworthiness yang didapatkan dari user ke aset digital kita itu tidak lebih tinggi ketika mereka melihat berita-berita atau update formal yang ada di website. Beda kalau kita kayak misalnya jualan baju gitu ya, atau mungkin bikin podcast, kita di sosial media itu lebih kencang di sana. Tapi kalau kita mainin sosial media as a main channel gitu ya, sosial media such as Instagram gitu ya, you can set the Instagram as a main platform to boost your campaign gitu ya, or any campaign that user wanna know about BKN campaign gitu ya. Tapi sebenarnya memang itu terpenuhi, tapi ujung-ujungnya dia akan balik lagi ke berita. Karena kita berdiri di institusi yang formal gitu loh. Nah, bukan berarti sosial media itu harus berhenti, enggak gitu loh. Sosial media itu untuk apa? Kalau bahasa ekstrimnya kita meregenerasi user atau meng-aiming anak-anak muda yang tahu bagaimana informasi yang ada di BKN.
Tapi untuk secara formalitas dan secara kita bisa nge-archive-nya juga, kita bisa masuk ke website gitu. Yang kayak tadi ya, daftar PNS kan bukan sesuatu hal yang unformal sebenarnya, gitu ya. Nggak mungkin nggak setiap hari orang nyari daftar PNS, gitu loh. Itu adalah kejadian-kejadian atau situasi-situasi yang khusus, gitu. Step-stepnya. Apakah setiap hari orang akan buka BKN? Itu enggak. Nah, sebenarnya kita udah dibantu oleh search organic behavior ini. Kita tuh udah dibantu dengan itu. Udah dibantu karena kita sifatnya formalitas untuk orang-orang yang buka website kita, berarti udah tahu tujuannya apa. Kayak gitu loh. Udah terarah. Nah, masalahnya satu, apakah aset digital kita di website itu sudah mengarahkan mereka? Gitu loh. Kalau di sosial media udah, apakah kita bisa mengarahkan mereka lewat pencarian Google? Karena sayangnya kita selalu diserobot oleh media gitu kan ya, Kompas yang ngambil informasi kita yang harusnya itu menjadi milik kita gitu loh. Gitu. Tapi aku bisa bilang ke teman-teman BKN, ke Mbak Noviana juga gitu. Authority BKN itu sangat tinggi. Bisa sangat mengalahkan media asal kita memberikan konten artikel yang baik. Nah, kita sudah mempelajari nih. Kita sudah mempelajari cara membuat artikel dengan baik dan benar. Mungkin dari sini kita bisa ke depannya ngebuat artikel sesuai dengan sistem yang baik dan benar, sesuai dengan campaign yang sedang berjalan, mau itu nanti ada kerjasama dengan pemerintah lain, kita jadi terlihat lebih aktif, gitu loh. Dan bagaimana cara media tahu berita kita, kan biasanya mereka meliput, gitu kan ya. Nah, sebelum mereka meliput, kita udah duluan di situ. Karena kita udah ngebuat kontennya. Gitu loh. Nah, jadi kita nggak bisa bilang, balik ke pertanyaan awal tadi Mbak Noviana, kita tidak bisa fokus di satu platform. Itu nggak bisa. Gitu. Karena ini digital. Gitu. Karena ini digital. Dan ya memang, untuk setiap platform itu punya search engine. Apa sih yang disebut dengan search engine? Kalau misalnya Mbak Noviana ngelihat ada search bar, itu search engine, gitu loh. Tapi masalahnya yang dihadirkan oleh Instagram itu gambar, gitu loh. Gambar yang sulit dibaca oleh Google, gitu. Jadi baiknya kita bisa mengoptimize di sisi website juga, gitu. Semua platform lah intinya yang memang aktif. Salah satunya adalah BKN. BKN itu kan aktif ya, gitu websitenya. Gitu Mbak Noviana, mungkin dari aku sih itu untuk bisa semoga terjawab ya dari pertanyaannya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Arman untuk jawabannya. Oke, untuk Mbak Nadia ya Mbak ya, yang tadi ingin bertanya raise hand, silahkan Mbak Nadia. Udah. Sudah terdengar ya, Dila? Oke. Sudah Mbak. Di atas kesempatannya, tadi sudah dijelaskan juga sama Mas Arman tentang SEO dan banyak hal tentang SEO itu. Kemudian yang mau saya tanyakan itu, kalau untuk artikel-artikel yang sudah lama diposting di website, nah apalagi BKN kan udah banyak banget dan setiap hari itu kita produce artikel ya. Ya pokoknya setiap hari kan pasti ada event ya. Mungkin kita tuh nggak nulis berita. Nah, apakah bisa dioptimasi artikel-artikel yang sudah lama terbit itu? Apakah hanya artikel baru saja yang bisa kita optimasi? Oke. Yap, itu salah satu pertanyaan yang menarik juga. Itu yang tadi sempat aku bicarakan ya, Mbak Anjasmara ya, gitu ya. Jadi bagaimana cara kita bisa mengoptimize artikel lama? Itu sebenarnya sangat-sangat bisa, gitu loh. Sangat bisa dioptimize. Itu yang tadi aku bilang. Kalau misalnya nanti dari tim BKN atau tim-tim konten BKN membuat artikel. Contoh ada 2 nih. Satu konten yang seasonal, kayak misalnya tadi ya, pengumuman PPPK Guru 2022.
Sama yang konten kedua itu adalah cara daftar PNS lagi tuh. Jadi ada 2. Ada yang seasonal, ada yang memang kita sebutnya evergreen gitu. Karena setiap tahun orang pasti nyari cara daftar PNS gitu kan ya. Untuk PPPK 2022 ini sebenarnya sulit untuk dioptimize ulang karena dia harus nunggu mungkin PPPK tahun 2023 gitu. Nah, sulit di sini adalah biarin itu menjadi old content, nanti ketika ada PPPK 2023, kita nggak usah bikin halaman baru gitu. Kenapa nggak usah bikin halaman baru? Sayang banget, Google tuh ibaratnya gini, Google udah tahu halaman itu, misalnya. Kalau dikenalin sama halaman baru lagi, dia akan ngulang dari awal, gitu. Sayang banget, misalnya gitu. Kayak misalnya udah kenal nih sama Mbak Jasmara nih, misalnya udah kenal, terus dikenalin lagi sama orang baru dengan topik yang ini nih yang bakal ngurus tim konten di 2023, itu kan baru lagi. Secara realita pun juga gitu kan ya, harus adjustment lagi, harus apa. Nah, di Google pun sama gitu. Google melihat satu halaman ini sebagai satu orang yang berbeda gitu loh dengan halaman-halaman lainnya gitu. Kalau bisa halaman lama-lama ini bisa dioptimize mungkin dengan cara mengganti judulnya, mengupdate isi kontennya gitu loh. Cara daftar PNS, mungkin di cara daftar PNS di tahun ini ada 5 step, mungkin nanti di 2025 ada 3 step gitu. Nah, itu tinggal diedit kontennya gitu. Jadi nggak usah bikin baru seperti itu. Karena kalau misalnya bikin baru halamannya, Google akan semakin banyak ngebaca halaman, dan halaman-halaman lama jadi nggak penting kan gitu. Jadi ngebuang waktu Google untuk nge-crawl atau ngebaca halaman-halaman lama yang harusnya nggak dibaca. Sebenarnya seperti itu. Gitu. Karena di tiket.com pun juga seperti itu. Kita mengoptimize halaman-halaman yang lama. Sampai sekarang kita menggunakan halaman yang lama udah bertahun-tahun. Udah 2 sampai 3 tahun lebih memakai halaman yang lama. Kita nggak pernah buat halaman baru gitu loh. Dan contohnya apa ya, kayak contohnya kalau di tiket.com gitu ya, Mbak Anjasmara cari tiket kereta api Jakarta Jogja, itu paling atas. Padahal itu halaman lama udah 3 tahun lalu gitu loh. Tapi kita optimize terus gitu. Kita nggak bikin halaman baru. Mungkin itu. Jadi jawabannya sangat bisa dan sangat dianjurkan. Kalau memang topiknya sama, cuman butuh diperbarui, itu wajib atau mungkin dianjurkan untuk dioptimize lagi. Tapi kalau misalnya Mbak Anjasmara bikin topik cara daftar PNS, terus tiba-tiba udah 3 tahun nih diganti topiknya, jadi bagaimana skema WFA. Nah, itu dilarang, itu tidak dianjurkan gitu, karena Google udah ngebaca halaman itu dengan keyword cara daftar PNS gitu. Jadi jangan diubah dengan topik yang lain. Kalau topiknya sama, cuman ditambahin atau cuman nambahin 1 paragraf 2 paragraf, itu aman dengan yang sama. Tapi kalau sampai berubah total, itu jangan. Itu kalau bahasa anak muda sekarang tuh red flag lah ibaratnya gitu. Itu nggak bisa kayak gitu. Itu nggak boleh kayak gitu. Nggak bisa. Mungkin itu ngejawab ya. Apa mungkin ada pertanyaan lagi mungkin? Masih bingung? Semoga menjawab ya. Baik, teman-teman sekalian, adakah yang ingin bertanya lagi melalui raise hand? Dipersilahkan. Baik, Mas Arman, sebelum
Kita nunggu untuk yang raise hand lagi. Ada pertanyaan Mas di kolom chat dari Mbak Mia. Apakah berpengaruh menggunakan bahasa populer atau bahasa birokrasi yang terkesan kaku dalam mempengaruhi traffic artikel yang kita publish ke website? Apakah, bentar. Kok di aku titik-titik ya? Kayak kepotong gitu ya pertanyaannya. Oh, mungkin ini udah dijawab ya. Ini di atas tadi sama Nirmala nih. Nirmala ngebantu ngejawab gitu ya. Berpengaruhkah menggunakan kosakata ya? Gitu ya. Kosakata yang formal gitu, yang baku gitu. Mungkin aku hanya menjelaskan lebih dari jawabannya Nirmala gitu. Sebenarnya masalah penggunaan keyword itu kita bisa cari karena nggak gini. Kalau di ekonomi nggak semua orang tahu kosakata atau mungkin istilah-istilah ekonomi gitu ya, gitu. Jadi nggak mungkin kita menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu teoritis gitu ya, yang terlalu formal atau terlalu kaku untuk bisa digunakan di halaman kita, gitu. Kalau misalnya segampang ini deh, segampang ini, kalau di BKN kayak gini, orang mungkin nggak tahu, orang-orang awam ya, orang-orang paling yang anak-anak muda tuh mungkin belum terpapar. Oke. Mungkin kalau kalau misalnya di BKN itu adalah contohnya gini, cara daftar PNS, tapi kan kata PNS sendiri itu kan kata baku dari bahasa pemerintahan, iya kan ya, gitu. Tapi yang paling mudah untuk orang yang sangat awam nggak tahu PNS, misalnya orang tuh nggak tahu PNS, kita bisa pakai kalimat kayak cara daftar pegawai negeri, gitu. Nah, seperti itu, kayak gitu. Itu cara lainnya untuk kita bisa nge-aiming keyword. Kita harus cari tahu sinonimnya, kayak gitu. Sinonim yang kalau kata Nirmala ya gitu ya, kita harus mencari sesuatu yang formal itu pasti ada sinonimnya, gitu. Hal ini bisa disebut dengan semantic keyword, gitu ya. Semantic keyword itu adalah you guys searching keyword with related terms to use to your article, so avoiding using formal words untuk di artikel-artikel kalian, seperti itu. Nah, jadi mungkin itu yang semoga bisa menjawab ya, gitu. Jadi coba aja teman-teman ketika nulis artikel tentang pemerintahan berdiri sebagai users. Tahu nggak users mengenai istilah ini, gitu. Mungkin itu. Jadi kita pakai kalimat yang lebih bukan bahasa yang lebih bisa dimengerti, bahasa yang lebih manusiawi, seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari aku jawabannya. Semoga menjawab ya teman-teman. Oke, terima kasih Mas Arman. Untuk teman-teman sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan lagi, dipersilahkan. Dila? Iya, Pak. Mungkin bisa di-hold dulu pertanyaan yang masuk. Kita mungkin persiapan sebelum nanti simulasi. Terus tolong di-announce tadi akan ada pembagian grup dan lain. Atau terakhir nih dari Baratna udah masuk pertanyaannya, silakan dibacakan nih. Sebelum kita break, satu pertanyaan dulu. Baik, ada pertanyaan di room chat dari Mbak Ratna. Izin bertanya, KPI SEO itu penting untuk mengukur performa strategi SEO. Nah, bagaimana tips membuat KPI SEO yang efektif? Oke, maybe Iris wanna help for this. There's audience asking about how to define the KPIs. Okay, I will take this question, but Arman, I think you can help to kind of like translate this after. Yeah. So SEO is a natural channel, right?
It's not like the paid advertising wherein you pay for something and you get something. SEO is more of like you optimize and then you let Google decide on what happened on your page. But there are only 3 metrics that SEO can influence directly. That these 3 metrics is what you can say that, oh, I optimize for SEO. I know that I will improve in these 3 metrics. And that 3 metrics is ranking, impressions, and also the other one is sessions. So ranking is how you rank on Google. Impressions is how many times your page was shown up to Google, like how many times did it show up to Google search. Sessions is basically traffic, how many people went to your website, right? There are other metrics that can be influenced by SEO, but not as directly as these 3. The first one is how many users purchase something on your website, how much the page will like earn for you. But those are more of like commercial metrics already. I think for BKN, it's more of how many people have seen your article, have landed on your page, have read your page, and that actually will be measured directly by the ranking, the impressions, and the traffic. So those are the 3 main metrics in SEO that you can actually rely on. And you can say that, oh, this improved because of my optimization. So only those 3. The other metrics will be situational and can be affected by external factors. Like, for example, time on site. How much time did the user spend on your page? SEO cannot help on that, right? And there are other external factors that may affect that. For example, a user saw your internal link and saw that your internal link is actually relevant to what he is looking for. So he will click on that internal link and jump into another page. That will affect your time on page, right? But that will not affect like how you rank, the impressions, and also the traffic. Hence, those 3 are the ones that are the most effective KPIs for SEO.